garis kemiskinan itu sendiri hipotetis sebenarnya, karena kalau untuk mengukurnya BPS pakai garis kemiskinan provinsi. Jadi orang dengan pengeluaran yang sama, dia di Jakarta dengan dia di Brebes, Jawa Tengah sana beda. Ya. Salah kita menganggap desil 1 sampai 4 berarti 40% itu disebut kelompok terbawah. Nah ini sebetulnya yang menjadi sasaran semua program perlindungan sosial, bukan hanya bansos ya. Bagaimana kalau dinamika perekonomian itu membuat sebagian besar itu di sekitar garis, jadi yang dapat bantuan naik, yang nggak dapat bantuan turun, bergantian terus. Akan bisa begitu juga. Jangan-jangan dinamika perekonomian kita ini terus-menerus memelihara proses pemiskinan, jadi kayak sirkulasi aja ya. Bank Dunia itu pakai datanya Susenas Maret nih loh. Cuma dia geser garisnya ke atas. Kalau digeser sedikit langsung banyak banget yang miskin. Bahkan kalau pakai PPP, itu kita yang miskin hampir 200 juta ya. Jadi 2/3 penduduk Indonesia itu miskin kalau pakai ukuran Bank Dunia, 68%. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya terhadap berbagai topik ekonomi kali ini mengangkat soal assessment terhadap program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah ya. Kita suka menyebutnya hanya program kemiskinan, sebenarnya maksudnya adalah program untuk menanggulangi ya. Hampir seluruh data yang saya sajikan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Lebih khusus lagi, saya mengambil dari sebuah dokumen yang tiap tahun dipublikasi ya. Biasanya memang di akhir tahun ya, antara Oktober sampai Desember, terkait dengan analisis perhitungan makro ya. Jadi analisis dan perhitungan kemiskinan makro oleh BPS. Jadi ini beda dengan ketika mempublikasi data kemiskinan. Ini dokumen sayangnya tidak ada rilisnya ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa memantau terus apa yang dipublikasi oleh BPS mungkin tidak tahu kalau ada dokumen semacam ini. Di dalamnya ya mereview kembali berbagai data kemiskinan yang pernah dia publikasi, lalu diulas dengan lebih mendalam berdasar survei dia, berdasar survei BPS. Tentu saya mengambilnya dari data beberapa tahun publikasi ya, tidak hanya tahun ini saja. Nah, data yang dipakai di dokumen tersebut selalu data kemiskinan yang Maret. Mengapa? Karena data profil kemiskinan Indonesia bulan Maret itu berdasar Susenas bulan Maret yang sampelnya yang disurveinya lebih banyak rumah tangganya. 300 sampai 350 ribu rumah tangga yang disurvei. Kalau kemiskinan yang September itu hanya 70 sampai 75 ribu. Jadi datanya lebih komplit dan di dalam Susenas maupun ditambah dengan survei lain, BPS coba menggambarkan data kemiskinan, profil kemiskinan, tapi kali ini tidak hanya angka, tapi dia ada beberapa ulasannya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mengolah dulu data kemiskinan yang biasa disajikan BPS ya. Ini di layar bisa dilihat dari tahun 96 sampai dengan Maret 2025 ya. Data terkininya Maret, dipublikasi bulan Juli. Di situ saya gambarkan perkembangan jumlah penduduk miskin, satuannya juta orang ya. Itu garis biru, berarti Maret 2025 ada sebanyak 23,85 juta orang, hampir 24 juta orang penduduk miskin menurut data dan ukuran BPS. Kemudian secara presentasi 8,47%. Jadi dari total penduduk, jadi 23,85 juta orang miskin itu merupakan 8,47% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, sepintas gambar itu memang terjadi penurunan beberapa tahun terakhir dari sisi jumlah maupun presentasi. Nah, dari sisi presentasi penurunannya sedikit lebih tajam ya. Mengapa ya? Karena jumlah penduduknya bertambah kan. Sementara dari sisi jumlah penduduk miskinnya sendiri sebenarnya berkurangnya sedikit. Maret 2019 misalnya, itu 25,14 juta orang. Sedangkan Maret 2025 berarti 6 tahun kemudian, kurangnya kan hanya sekitar berapa itu? Hanya sekitar 300 ribu. 260 ribu malah sebenarnya. 300 ribu selama
6 tahun loh ya. Nah, kalau begitu juga kita bisa melihat tahun-tahun yang lampau. Kalau secara presentasi, persen poin turunnya cukup besar karena jumlah penduduk yang bertambah. Jadi penurunan itu cenderung lambat, tapi kalau ada apa-apa naiknya cepat. Apa-apa itu maksudnya goncangan ekonomi ya. Ini misalnya COVID itu langsung menaikkannya lebih banyak, presentasinya lebih banyak, turunnya perlahan untuk kembali ke era sebelum COVID. Itu perlu 4-5 tahun. Sekarang sudah lebih di bawahnya ya. Apalagi dulu pada waktu krisis ekonomi itu 97-98 itu langsung melompatkan jumlah penduduk miskin. Begitu juga sempat terjadi di 2006, itu lebih karena kenaikan BBM ya. Sebagaimana yang pernah kita assessment di sini, penduduk miskin itu didefinisikan orang yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan BPS. Hati-hati ya, garis kemiskinan itu sendiri hipotetis sebenarnya. Karena kalau untuk mengukurnya BPS pakai garis kemiskinan provinsi. Kalau yang hipotetis itu kan nasional. Jadi orang dengan pengeluaran yang sama, dia di Jakarta dengan dia di Brebes, Jawa Tengah sana beda. Ya ukurannya beda sebenarnya. Tapi untuk keperluan analisis ada garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2025 lalu itu garis kemiskinannya 609.160 hipotetis ya. Jadi ada garis yang lebih dari 1 juta atau 1 jutaan lah di Jakarta. Ada yang di daerah Jawa Tengah di desa di apa itu ya hanya sekitar 400, 450. Lalu dari sisi rumah tangga ini hati-hati. Kebanyakan ilustrasi itu orang ya, padahal kan pengeluaran rumah tangga. Karena setiap perak di rumah tangga dengan di individu itu efisiensinya beda ya. Karena kan bisa masak, bisa bareng dan sebagainya. Kalau rumah tangga itu caranya dia dari survei dia bisa ngitung. Setiap rumah tangga miskin itu ada berapa, lalu setiap anggotanya, setiap rumah tangga anggotanya berapa. Itu berubah-ubah. Untuk Maret 2025 itu rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin itu 4,72. Berarti garisnya 4,72 dikali 609.160 dapat 2.875.235 perak. Jadi kalau orang pengeluarannya kurang dari 2,87 juta itu miskin, di atasnya tidak miskin. Ya bukan berarti kalau di atasnya sedikit itu layak lain ya, ini miskin BPS. Jadi sebetulnya tidak mengada-ngada banget juga ya garisnya. Kan banyak yang bilang nih kalau dengan duit 10.000, 20.000 dapat apa aja, harus dilihat rumah tangga ya. Ya makanya miskin. Semua era pemerintahan, terutama reformasi lah yang kita sebut ini. Mau zaman Gus Dur, Mega, SBY, lalu Jokowi, lalu sekarang juga Pak Prabowo. Itu semua punya komitmen untuk melakukan kebijakan program yang bermaksud mengatasi, mengurangi, menanggulangi apapun terhadap kemiskinan itu. Fenomena kemiskinan yang 24 juta itu masih banyak loh. Apalagi dulu kan sempat 30 juta, 28 juta. Nah, salah satu dari program kemiskinan itu jenisnya ya namanya bantuan sosial. Semua memberikan bantuan sosial. Komitmen untuk memberikan bansos, apakah itu berupa barang atau berupa uang, jadi in cash ataupun in kind ya, barang ya. Itu jadi semacam safety net lah. Nah, kalau dari sisi jenis atau nama programnya yang sejak zaman SBY sebagian, lalu Jokowi ditambah sekarang tuh ada yang terkenal masih berlanjut ya. Ada yang namanya bantuan pangan non tunai, BPND, bantuan sembako tuh dulunya. Sekarang disebut bantuan pangan non tunai. Dulu bantuan sembako, lalu ada program Indonesia Pintar ya. Dan ada juga program Keluarga Harapan. 3 itulah yang paling diandalkan sekarang ini yang bentuknya bansos. Perlindungan sosial lebih luas loh dari bansos. Subsidi terhadap BBM, subsidi terhadap listrik, subsidi terhadap KUR itu juga program perlindungan sosial, tapi secara teknis tidak disebut bansos. Jadi bantuan bansos itu merupakan bagian dari perlindungan sosial. Dokumen dari BPS itu memberikan gambaran tentang berdasar survei ya, seberapa jangkauan dari bansos. Jadi 3 program ini. Dulu sempat ada 4-5 yang digambarkan, tapi di 2 tahun terakhir ini hanya yang 3 program itu. Sebelum sampai ke jenis-jenis bansos, ini yang terkini tentang anggaran perlindungan sosial. Saya ulangi ya, mudah-mudahan tidak bosan. Bansos itu bagian dari perlindungan sosial. Secara anggaran perlindungan sosial itu besar ya. Ini berdasarkan nota keuangan dan RAPBN 2026. Yang ini angkanya
Jadi 2025 yang sedang berjalan ini diperkirakan 468,1. Waktu dianggarkan lebih sedikit dari itu, cuman setelah perjalanan diduga outlook tuh dari pemerintah ya. Kelihatannya akan menghabiskan 468 triliun. Di tahun depan 2026 sebanyak 508, naik ya. Itu gambar dari 2021, 21 sampai 24 realisasi ya. 25 perakiraan setelah berjalan beberapa bulan. Yang 2026 adalah RAPBN dialokasikan segitu. Lihat, tiap tahun tumbuh, rata-rata tumbuh meningkat. Sempat menurun sedikit di 2023 karena 21-22 itu memang habis pandemi itu lebih besar programnya. Sedangkan yang kanan ini dari advertorial. Advertorial itu iklan sosialisasi RAPBN untuk menggambarkan sebagian dari dana itu dipakai untuk apa. Disebut target output prioritas. Jadi outputnya dari sebagian program perlindungan sosial itu apa? Ada program keluarga harapan itu untuk sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat KPM ya. Ada program bansos sembako itu tadi, bantuan pangan non tunai tadi. Lalu ada subsidi BBM, lalu ada BLT bantuan langsung tunai, banyak bentuknya. Secara teori itu dikenal dua macam kesalahan, tinggal berapa besar kesalahan itu ya. Ada yang disebut exclusion error. Exclusion error ini kalau dalam bantuan sosial, di mana seseorang yang sebenarnya berhak dan memenuhi syarat, tapi tidak terdata atau tidak menerima bantuan sosial, itu namanya exclusion error. Jadi dia harusnya dapat, tapi nggak dapat. Nah, itu banyak sebabnya ya, ketidakcocokan data, ada juga faktor kelakuan oknum kan bisa. Tapi biasanya kalau faktor oknumnya di exclusion error kurangnya. Di exclusion error ini salah data. Nah, orang itu tidak terdata sebagai penerima. Ada yang disebut inclusion error. Ini sebaliknya dengan exclusion error. Orang itu dapat, tapi sebenarnya tidak berhak. Nah, ini yang kadang ada faktor oknum pelaksana ya. Keluarganya kah, kerabatnya dimasukin supaya dapat ya, dari bansos, itu namanya inclusion error. Bisa karena murni karena kesalahan data, pendataan, bisa juga ada tadi tidak bagus ya para pelaksana yang mendata. Nah, karena itu pemerintah ini sudah lama setiap pemerintah menyadari exclusion error dan inclusion error ini masih terus terjadi. Nah, belakangan menjadi heboh kan, ada otokritik lah di pemerintah sendiri karena data kita ini nggak beres gitu. Timbullah ide untuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Jadi setiap orang itu di TSN. Jadi kalau dia terima itu benar-benar terdata gitu. Yang tidak terima pun terdata pada dasarnya. Supaya jangan double-double dapatnya. Dahulu sebenarnya sudah pernah, namanya bukan DTSIN ya. Jadi selain DTSIN ini dulu ada lembaga sekarang dibubarin di bawah Wapres, itu namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K. Dia dulu bersama-sama BPS di awalnya di era SBY, karena dulu wakil presidennya Pak Budiono kelihatannya concern fokus dengan ini, karena di bawah dia langsung itu melakukan pendataan BPS bersama TNP 2K, tapi yang terutama diandalkan BPS dulu, nanti baru diperbaiki, dicek oleh TNP 2K dan dibantu oleh berbagai instrumen pemerintahan sampai Pemda dulu. Tapi entah bagaimana data yang sempat lumayan tanda petik bagus, itu tidak dikembangkan. Kan harus diupdate, kan ada orang yang meninggal, ada yang sudah tidak miskin, yang dulu tidak miskin menjadi miskin atau sebaliknya. Nah, ini nggak abailah di periode-periode berikutnya. Nah, sekarang kerasa lagi tanpa ada basis data yang kuat seperti itu, informasi dari Kementerian Sosial jumlah orang miskin sekian gitu nggak akurat ya, tidak by name by address-nya tidak presisi. Beda dengan kalau dia ada datanya. Kita tadi sudah bicara, BPS itu mengakui karena dia kan Susena itu survei sampel. Presisi mungkin dalam konteks kira-kira jumlahnya, tapi tidak by name by address, dia tahu persis di mana dan siapa yang miskin itu. Karena itu kan ditindaklanjuti dulu. Dari Susena itu ada memang harus sensus yang betul-betul mendata secara orang per orang. Nah, ini sekarang disadari kembali, ini dicoba nih, tapi sejauh ini informasinya belum terlalu jelas. Ini apa DTSEN yang sekarang ini sudah cukup akurat ya, karena konon juga berdasar data yang terakhir 3-4 tahun yang lalu, cuma diperbaiki sedikit. Kita tunggu aja, tapi kesadaran perlu data terpadu ini sudah. Ini yang saya maksud buku tadi. Buku ini keluar setiap tahun. Nah, ini
Judulnya Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia. Jadi tidak seluruh aspek kemiskinannya. Ada bab yang menyajikan hasil survei tentang program kemiskinan. 3 lah terutama di 2025 ini. Di tahun-tahun sebelumnya pernah 4 ya, tapi kelihatannya 3 ini. Jadi tidak seluruh bansos ya, yaitu BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, lalu PIP, Program Indonesia Pintar, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Apa itu BPNT? BPNT itu salah satu bantuan sosial pangan dulu bantuan sembako pernah dikenal begitu, dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, tadi kan 10 juta lebih ditargetkan keluarga lo ya, bukan orang lo, di tahun 2026 nanti. Bantuannya ini diberikan dalam bentuk e-voucher yang disalurkan melalui Bank Himbara. E-voucher ini digunakan untuk membeli bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras dan sumber protein seperti telur dan daging ayam di e-warung terdekat. Jadi yang sudah ditentukan ya. Lalu si keluarga penerima manfaat ini bebas memilih. Ya hanya yang komoditas-komoditas yang ditentukan, tapi bebas. Maunya banyakin berasnya, banyakin telurnya itu bebas. Memilih bahan pangan yang akan dibeli tersebut. Pada tahun 2024 dan 2025, setiap KPM menerima bantuan 200.000 per bulan. Nggak tahu 2026. Jadi ya bebas tapi ya nggak banyak. 200.000 di voucher itu isinya per bulan. Itu ya, itu BPNT. BPS melakukan survei, ya jadi di Susenasi itu sebuah survei yang cukup komprehensif ya. Pengen mengetahui pola pengeluaran respondennya rakyat ya, pengen nanti untuk mengukur kemiskinan dan segala macam. Jadi yang 350.000 rumah tangga itu nggak hanya yang miskin, tapi umum ya. Tapi nanti memang yang lebih banyak nanti yang kena di sekitar garis, di bawah atau di atasnya sedikit. Nah mereka ditanyain kan, terutama si responden itu dibagi 10 kelompok. Jadi 100% dibagi 10 itu namanya desil. Jadi 10% dari yang pengeluaran terbawah sampai 10% pengeluaran teratas. Secara teoritis pengeluaran ini dianggap pendekatan dari pendapatan ya. Tapi karena data pendapatan itu lebih sulit buat BPS. Jadi di Indonesia data pendapatan itu masih sulit diperoleh ya. Tapi kalau data pengeluaran itu lebih mudah. Mereka bisa melakukan di survei itu bisa meng-cross-check berbagai jawaban untuk memastikan berapa pengeluarannya. Berdasarkan itu masyarakat dibagi 10 kelompok. Nah, D1, desil 1 sampai desil 10, jadi yang terendah sampai tertinggi. Bisalah kita menganggap desil 1 sampai 4, berarti 40%, itu disebut kelompok terbawah. Nah ini sebetulnya yang menjadi sasaran semua program perlindungan sosial. Bukan hanya bansos ya, seluruh program perlindungan sosial itu menyasar 40% penduduk terbawah. Nah, termasuk gas melon 3 kg atau pertalite, gitu sebenarnya ini. Konsepnya begitu. Nah, sedangkan yang tertinggi itu ya 9-10, 20% teratas, lalu 40% tengah. Maka saya bisa membuat menjadi 3 kelompok ya. Desil 1 sampai 4 itu dianggap terbawah, kelompok bawah. 5 sampai dengan 8 itu menengah, 9-10 atas. Nah, data ini menunjukkan program BPNT tadi, yang BPNT yang disasar kepada sekitar 10 juta KPM, lalu voucher 200.000 per bulan tadi, itu siapa saja penerimanya. Yang terbawah dijumlahkan aja, desil 1 sampai 4, 56,02% penerimanya adalah kelompok terbawah, 40. Bagus nggak itu? Ya bisa bagus kalau dibilang lebih dari separuh. Tapi ya jelek juga dong. Harusnya ini hampir dekat 100% ya yang 4 desil itu saja. Nah ternyata yang tengah itu masih dapat 36,83% desil 5-8. Bahkan yang atas 20% masih dapat 7,16%. Ini kalau 7,16% ini namanya exclusion error. Ya harusnya nggak berhak. Sebenarnya 58 per konsep juga enggak, exclusion error juga. Kalau begitu kan 56,02% ini enggak bagus. Inclusion errornya enggak ada di sini. Tetapi kalau exclusion error terjadi, berarti yang ada potensi inclusion errornya juga terjadi. Mengapa? Karena berarti yang harusnya dapat terpindah kan gitu. Apalagi kalau melihat 10 juta keluarga penerima manfaat, jumlah penduduk miskin itu 24 juta. Itu berarti kurang lebih berapa ya, sekitar 6 juta rumah tangga miskin. Nah ini 10 juta, tapi 6 juta kan yang miskin. Ini kan sampai 40% terbawah.
Jadi 10 juta ini kalau ada yang nyasar ke atasnya berarti di inclusion error-nya juga mungkin ada. Kira-kira gitu cara bacanya. Ini saya sandingkan data selama 5 tahun terakhir. Nah, yang biru itu kelompok bawah, ya kan nggak meningkat banget kan? Artinya segitu-gitu aja, nggak bisa di atas 60 misalnya. Yang tengah juga dapat, yang atas meskipun sedikit turun tetap dapat. Ini untuk membuktikan tadi bahwa BPNT ini masih mengandung exclusion error yang cukup tinggi. Kalau inclusion error-nya tidak pasti ya, tapi ada potensi inclusion error juga terjadi di sini. Nah, program kedua adalah program Indonesia Pintar. Apa itu? Yang penyempurnaan dulu ada namanya bantuan siswa miskin. Jadi ada evolusi ya dalam beberapa jenis bantuan sosial ini. Perubahan nama, perubahan cakupan, perubahan jenisnya, tambahan fasilitasnya buat KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, prinsipnya program Indonesia Pintar ini untuk memperluas akses pada seluruh jenjang pendidikan. PIP melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Nah, disebut Kartu Indonesia Pintar kan di era Jokowi, tapi ketika BSM di era SBY sudah ada. Ini pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, tadi 40% itu loh. Jadi kan nggak hanya miskin, bahkan nyaris rentan miskin dan hampir miskin lainnya masuk. Kalau rentan keluarga miskin dan rentan miskin aja mestinya hanya 2 desil. Karena kan kemiskinan aja cuma 8,54%. Kalau pakai rentan berarti hanya 20%. Itu 2 desil atau 1 kuintil. Penyebutan lain kalau dibagi 5 kuintil. Nah, kalau ditambahi rentan miskin lainnya, nah dia bisa 3 desil sampai 4 desil. Nah, kita lihat aja. Saya anggap aja 4 desil atau 2 kuintil. Dengan demikian, PIP ini kan mampu menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM. Nah, ini kita bisa sandingkan dengan soal MBG ya. Apakah nanti MBG yang banyak itu bisa jadi mengurangi ini. Nah, ini gambaran di tahun 2025 dari buku BPS tadi. Ternyata kuintil 1 dan 2 berarti 40% ya. Tadi kan desil ini kuintil. Itu yang menerima 44,45%, nggak sampai separuh loh. Jadi ini lebih buruk dari bantuan tunai non pangannya di BTNP. Nah, yang tengah 26,06%, yang atas 4,60%, gitu ya. Meskipun ini data ini kita harus hati-hati bacanya karena dijumlahkan tidak 100%. Jadi pengertiannya apakah di sini head count itu artinya di kelompok kuintil itu yang dapat berapa. Ini bisa, ini kelihatannya begitu. Datanya memang tidak presisi ini penyajiannya. Ada tahun yang disebutkan dengan jumlah persentase 100, ada yang dengan cara head count 100%. Itu maksudnya program itu kalau dijumlahkan yang terima kan 100% tuh. Nah, kalau head count di kelompok kuintil itu berapa persen yang terima. Ini kan kalau dijumlahkan nggak 100. Bisa jadi cara bacanya head count, bisa jadi juga kurang presisinya penyajian dari BPS, tapi intinya tetap belum bagus ya. Yang ketiga, program Keluarga Harapan. Nah, PKH ini program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH ini dilaksanakan sejak tahun 2007, jadi zaman era SBY, sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, PKH ini membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan Paskes dan fasilitas layanan pendidikan Pasdik yang tersedia di sekitar mereka. Nah, manfaat PKH ini belakangan juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Sejujurnya PKH inilah yang relatif mendapatkan penilaian selalu bagus gitu, dianggap paling bagus di antara program penanggulangan kemiskinan pemerintah, sehingga dia berlanjut disempurnakan. PKH ini dianggap lebih baik dari banyak program lainnya. Bagaimana faktanya? Menurut BPS, ini distribusinya. Nah, distribusinya ini kelihatannya juga jumlahnya bukan 100. Jadi kalau tidak 100% kita bacanya head count. Head count berarti pada kuintil itu berapa persen yang dapat. Nah, 1 kuintil itu berarti 100% orangnya. Nah, kalau dibaca begini, kuintil 1 dan 2 juga kecil ya, 46,29%. Jadi sebetulnya nggak perlu dijumlah kalau di head count. Berarti di kuintil terbawah pun hanya 25,99% yang dapat. Jadi berarti kan exclusion error-nya besar.
Inclusion error kembali tidak ada dari data ini, tapi potensinya besar kan. Jadi PKH yang merupakan program terbaik saja itu masih mengandung inclusion dan exclusion error. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, inclusion error itu tidak sepenuhnya data dalam pengertian teknis, tapi like, dislike petugas, ada kaitannya kekerabatan di bawah itu bisa. Bahkan data BPS saja menunjukkan exclusion error itu masih besar, dan sekalipun kecil yang harusnya tidak dapat itu juga masih dapat tuh 3,63%, 9,43%. Dari 3 contoh tadi sebetulnya kita sudah bisa mengerti ya nih bahwa harus kerja keras nih pemerintah untuk memperbaiki programnya ini, terutama sekali dalam kaitannya dengan DTSEN ya, data terpadu tadi. Nah, saya menyinggung soal lain di assessment ini. Tadi kita di tahun 2025 melihat dari anggaran tadi 468,1 triliun yang sudah berjalan ini ya dan akan dihabiskan. Sementara penduduk miskinnya itu kan hanya 23,85 juta orang di tahun 2025 ini. Loh, ini hipotetis ya. Bagaimana kalau nggak usah ada lah program macam-macam. Hanya satu saja transfer, ya BLT lah begitu, kepada setiap penduduk miskin. Berarti kan 468 dibagi 23,85. Berarti satu orang akan menerima 19,63 juta setahun. Berarti sebulannya 1,64. Nah, padahal garis kemiskinan kan cuma 609. Harusnya kan kalau dibagi begitu saja nol dong kemiskinan. Nah, tapi ya kita harus hati-hati karena yang di atas juga bisa turun. Begitu juga kalau per keluarga. Kalau dibagi per keluarga, penerima itu kira-kira 7,72 juta per keluarga. Padahal garis kemiskinan keluarga cuma 2,88 juta kan. Pertanyaannya ini mengindikasikan apa? Ya mengindikasikan belum efektif dan efisiennya anggaran perlindungan sosial secara keseluruhan maupun lebih khusus lagi bantuan sosial kan. Dan kita harus ingat juga si penduduk miskin atau rumah tangga miskin itu kan bukan berarti penghasilannya nol. Ini yang saya ilustrasikan sebelumnya ini kan seolah-olah dia nol dapat dari bansos saja atau dari perlindungan sosial tepatnya. Padahal dia kan nggak nol. Kalau begitu kan harusnya selesai dong kemiskinan. Asal dibagi aja duitnya. Nah, maka itu artinya ada soal exclusion dan inclusion error. Di TSN juga sangat mutlak. Tentu ada faktor lain. Bagaimana kalau dinamika perekonomian itu membuat sebagian besar itu di sekitar garis. Jadi yang dapat bantuan naik, yang nggak dapat bantuan turun bergantian terus. Kan bisa begitu juga cara bacanya. Nah, karena itu perlu di TSN yang lebih baik tadi ya. Itu tadi baru mencoba 2025. Mungkin ada yang berpendapat dari netizen, tapi kita kan harus jangan ngasih ikan dong, kasih pancingnya gitu kan. Itu kalau setahun. Lah ini dari dulu begitu. Kalau Anda mau ngolah data-data jumlah penduduk miskin dan anggarannya, itu sama dengan 2025. Udah 20 tahun kita begitu. Mau apa lagi? Dan di sebagian jenis program itu bukan ngasih ikan. Itu tadi yang disebutkan tadi relatif ngasih ikan lah ya. Bantuan tunai tadi, kemudian PKH, kemudian PP. Tapi kan yang program pemberdayaan juga banyak. Maka menurut saya yang menjadi agenda tentu ini bukan dari sisi BPS atau Kementerian Sosial saja, tapi pengelolaan ekonomi Indonesia. Jangan-jangan dinamika perekonomian kita ini terus-menerus memelihara proses pemiskinan. Jadi kayak sirkulasi aja ya. Yang banyak orang di sekitar garis, gerombol, ini juga dibuktikan oleh ketika kita geger. Dapat informasi dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin itu sebenarnya segini. Bank Dunia itu pakai datanya Susenas Maret nih loh. Cuma dia geser garisnya ke atas. Kalau digeser sedikit langsung banyak banget yang miskin. Bahkan kalau pakai ukuran 8,20 dolar per hari PPP, itu kita yang miskin hampir 200 juta ya. Jadi 2/3 penduduk Indonesia itu miskin kalau pakai ukuran Bank Dunia 68%. Maka jawabannya adalah, kesimpulannya adalah orang banyak di sekitar garis. Naikin garis langsung banyak. Nah, ini juga mencerminkan dinamika. Mereka naik dan bisa turun lagi, naik turun lagi. Itu juga yang digambarkan oleh penurunan jumlah penduduk kelas menengah menjadi kelas menengah bawah lah, atau aspiring middle class menuju kelas menengah. Karena itu untuk penanggulangan kemiskinan memang harus diakui tidak cukup dengan hanya program perlindungan sosial, apalagi hanya bansos. Tetapi kita juga nanti harus membedakan mereka yang sangat miskin, yang memang tidak berdaya, difabel kah,
lansia kah atau karena hal-hal lain dia tidak bisa berproduksi, itu nggak bisa. Program pemberdayaan ini harus ditolongi. Semua negara begitu. Tapi mereka-mereka yang masih punya kemampuan produksi dan atau bisa ditingkatkan kapasitas produksinya, kualitas sumber dayanya, itu mungkin dengan program pemberdayaan. Apapun, kita harus berani mengakui bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di negeri ini dan sewaktu-waktu bisa meningkat jika ada goncangan ekonomi yang besar seperti COVID kemarin atau pada saat resesi atau pada saat krisis di 97-98. Mudah-mudahan ini makin membuat pemerintah lebih serius dan berhati-hati, dan salah satu harapan kita adalah benar-benar apa yang disebut dengan data terpadu sosial ekonomi nasional itu benar-benar bisa diwujudkan dengan baik sehingga bisa meminimalisir exclusion error, tidak berat tapi dapat, maupun inclusion error, harusnya dapat tapi tidak dapat, kan gitu. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.